pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Ya. Pada hari ini kita akan mempelajari materi yang ke-11, yaitu hormat kepada orang tua. Hormat kepada orang tua. Dalam pembelajaran ini juga ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama itu menyebutkan nasihat tentang kewajiban kita terhadap orang tua menurut Kitab Sirah bab 3 ayat 12 sampai 16 dan Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Tujuan pembelajaran yang kedua menjelaskan alasan kita mengapa perlu hormat kepada orang tua. Tujuan pembelajaran yang kedua menjelaskan kepada kita mengapa perlu hormat kepada orang tua. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu menyebutkan beberapa contoh menghormati orang tua. Menyebutkan beberapa contoh menghormati orang tua. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, Ibu tanya lagi, bagaimana kira-kira kamu punya keadaan? Sehat atau tidak? Sehat. Kabar baik atau tidak? Baik. Kira-kira Ibu punya suara dengar atau tidak? Dengar. Bagus. Untuk itu, mari kita konsentrasi dengan baik-baik apa yang Ibu ajarkan tentang materi apa tadi? Hormat kepada orang tua. Nah, anak-anak, kita ini lahir dari ayah dan ibu. Ada tidak orang tua? Ada tidak orang tua? Ada. Toh? Ya. Kita lahir dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu mereka berusaha supaya kita ini menjadi hidup mandiri kelak nanti. Ya. Orang tua sudah mendidik, membesarkan kita, melahirkan kita, mendidik kita, merawat kita, membesarkan kita, dan mereka mengharapkan kita agar kelak itu kita bisa hidup mandiri. Tahu tidak hidup mandiri? Tahu? Hidup sendiri, tidak lagi tergantung pada orang tua. Ya, kita harus hidup mandiri. Orang tua selalu mendoakan. Orang tua selalu memberkati kita. Nah, orang tua juga membiayai hidup kita, membiayai pendidikan kita. Orang tua juga mencukupi segala keperluan kita. Orang tua ini mencukupi segala keperluan kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah menghormati orang tua? Dengan orang tua sudah membimbing kita, mendidik kita, merawat kita, menjaga kita, membiayai hidup kita. Apakah kita sudah menghormati orang tua? Sudah. Sudah ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita maju atau kita mulai kita punya pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Kita berdoa. Silakan ini Viani doa.
Mari sudah kita berdoa. Berdoa yang sopan Yani, silakan angkat doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tuhan, terima kasih atas kedua orang tua yang Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kami akan belajar tentang sikap hormat kepada orang tua. Semoga melalui pelajaran ini kami semakin menyatakan dari pentingnya sikap hormat kepada orang tua kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yani, silakan duduk. Ya. Januar Bea. Hadir Bu. Hadir. Makarius Rau. Hadir Bu. Flavianus Kandu. Hadir Bu. Kristina Cersasare. Hadir Bu. Korsinia Pantina Tanda. Hadir Bu. Konstantinus Andredazo. Hadir Ibu. Maria Octaviani. Hadir Ibu. Maria Santianada. Hadir Bu. Octaviani Ventilia Bata. Hadir Ibu. Valentina Victoria Ria. Tidak hadir. Tidak hadir itu sakit, izin atau apa? Allah. Apa ya? Juliana Aprilia ini. Hadir Ibu. Hadir, bagus. Semua hadir. Hanya teman satu ini tidak ada keterangan. Kalau tidak ada keterangan berarti dia apa? Ya. Sekarang ibu mau tanya. Kira-kira kita ini kan pelajaran 11. Sebelum 11 tuh berapa? 10 ya. 10. Berarti sebelum pelajaran 11 ada pelajaran 10 Pelajaran 10 itu coba satu orang jawab. Lalu materi pokoknya itu tentang apa tadi? Ya, Allah memberkati pemimpin Israel. Kira-kira apa arti kata pemimpin? Apa arti kata pemimpin? Coba yang tahu jawab. Andre, apa arti kata pemimpin? Coba yang lain, siapa lagi? Yang jelas. Siapa? Coba. Coba Siani. Orang atau lebih baik organisasi maupun keluarga. Ya, bagus. Terima kasih. Kira-kira yang berikut ibu mau tanya lagi. Materi kali lalu tuh siapa yang dimaksudkan dengan pemimpin yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel? Siapa? Kali lalu tuh siapa yang menjadi pemimpin? Musa. Ya, Musa Musa dipilih Allah menjadi pemimpin bangsa Israel. Sikap apa sajakah? Maaf. Kira-kira apa yang ada dalam imajinasimu tentang pemimpin? Apa yang ada dalam imajinasimu tentang pemimpin? Ini bagaimana yang tahu hanya Fiani kan? Yang lain bagaimana itu? Coba Fiani. Pemimpin Menjadi pemimpin adalah orang yang tekun beribadah, setia pada Allah, mengandalkan Allah, bijaksana, adil,
Ya, yang kira-kira apa itu menjadi seorang pemimpin? Kemana? Pertanyaan kemana? Apa yang ada dalam imajinasimu tentang pemimpin? Pemimpin itu menurut Vianney tadi, pemimpin adalah orang yang tekun beribadah, orang yang setia. Setia pada siapa? Tuhan. Setia pada Allah, setia pada Tuhan. Bijaksana, adil, Kira-kira sikap apa sajakah yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin? Bersikap adil. Adil, bagus. Apa lagi? Tidak membeda-bedakan. Tidak membeda-bedakan. Apa lagi? Kasih sayang. Kasih sayang. Itu yang sikap yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Apakah kalian pernah dengar menghormati orang tua? Pernah. Pernah, ya? Ya. Apa arti menghormati orang tua? Menghormati orang tua itu apa? Coba Dimin. Menghormati orang tua adalah memberi kebaikan kepada orang tua, menaati perintah orang tua, mendengarkan orang tua, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Ya, itu yang dimaksudkan dengan menghormati orang tua. Coba Dimin, lihat gambar ini. Terpaksa ibu buat begini karena gambarnya kecil, ya. Lihat semua 4 gambar tuh, lihat gambar. Dan ketika kamu lihat gambar tuh kamu ingat kita tadi omong tentang apa, ya? Materi kita ini hari ini omong tentang apa. Jadi kamu lihat baik-baik. Lihat gambar ini. Sudah, Andre? Lihat. Lihat bapak, jangan lihat ibu Pujari. Ada 4 gambar, ya, lihat baik-baik. Jangan lirik-lirik. Sudah? Kau cepat sekali lihat. Sebentar ibu tanya kau. Apa ini? Tentang apa? Maksud anak ini buat apa atau bagaimana begitu tuh? Coba. Membantu orang tua. Oh, membantu dengan buat apa? Ini semua ini membantu. Coba. Hah? Cepat. Coba. Menghormati orang tua. Menghormati. Tapi gambar ini membuat apa? Hah? Ini yang gambar 3. Ini. Dia tahu coba. Ini nih ada ini nih. Dia buat apa? Ibunya. Orang tua kemana? Kamu lihat sini jelas-jelas dia mama ini. Habis ini anaknya ini buat apa? Membantu bapaknya. Hah? Membantu bapak. Membantu bapaknya. Karena bapaknya itu mana yang dia bantu? Cacat. Cacat atau karena bapaknya sudah tua, kamu lihat itu anak ini dia memberikan minum kepada bapaknya. Bapaknya yang sudah bekerja 1 hari haus, ketika dia suruh anaknya untuk mengambil air dan anaknya juga membantu dia dengan memberi air. Pulang sekolah dia pergi ke sawah. Dia pergi ke sawah untuk memberi salam kepada orang. Dia cium kaki ibunya. Cium kaki ibunya. Biasa kita ada ini. Bagaimana? Hormatilah ibu bapakmu.
menemani kita untuk bermain. Juga menemani kita untuk bermain. Sekarang kita lihat kebaikan ibu. Tadi kebaikan ayah Kebaikan ayah tadi buat apa? Mencari nafkah, menemani kita ke sekolah, menemani kita bermain, membiayai hidup kita, membiayai sekolah kita, membimbing kita belajar. Itu adalah kebaikan dari ayah. Sekarang kita mau tahu kebaikan ibu. Kebaikan ibu tuh bagaimana? Apa? Kebaikan ibu melahirkan. Apalagi kebaikan ibu. Kebaikan ibu itu yang pertama dia memasak, menyiapkan makanan untuk kita yang sangat besar. Apalagi pulang lapar-lapar, Yani. Siapa yang siapkan makanan untuk kita? Adalah seorang ibu. Pertama itu, kebaikan ibu itu menyiapkan makanan untuk kita. Yang berikut, merawat, membersihkan rumah, merawatku saat aku sakit. Kalau kita sakit, kita dirawat oleh ibu kita, dan menyetrika pakaianku, mengajarkan aku berdoa. Itu ibu, mengajarkan kita berdoa, makanan untuk kita. Apalagi merawat ketika kita sakit. Apalagi mengajar kita berdoa, mencuci dan menyetrika pakaian. Apa lagi? Sudah habis. Apa lagi? Membersihkan rumah. Kita masih kecil tuh, yang membersihkan rumah kita itu adalah seorang ibu. Dan masih banyak lagi. Ingat bahwa orang tua adalah wakil Allah di dunia. Orang tua adalah wakil Allah di dunia. Perpanjangan tangan Tuhan. Jadi wakil Allah di dunia ini adalah siapa? Orang tua. Orang tua. Orang tua adalah wakil Allah di dunia. Orang tua adalah perpanjangan tangan Tuhan. Perpanjangan tangan Tuhan. Dengan segala keterbatasannya, orang tua telah merawat dan mendidik kita. Dengan segala keterbatasan, orang tua telah merawat dan mendidik kita. Untuk itu, kita wajib hormat kepada orang tua. Sirat bab 3 ayat 12 sampai 16 dan Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Kita lihat sama-sama dari kitab Sirat bab 3 ayat 12 sampai 16 dan Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3. Kita bisa ambil pelajarannya atau pesannya untuk kita. Kita ambil pesannya untuk kita. Apa pesan kitab suci ini dari Sirat dan Efesus ini untuk kita? Yang pertama, seorang anak tidak boleh menyakiti hati bapaknya. Menelantarkan orang tua pada masa tuanya dan harus memaklumi keadaan mereka. Kita tidak boleh apa tadi? Dan saya kamu tidak boleh apa? Menelantarkan orang tua. Menelantarkan yang bagaimana? Ketika
ketika kita sudah berkeluarga, kita tidak memperhatikan orang tua kita. Mereka hidup sendiri. Tidak boleh mengabaikan orang tuanya, dianggap sebagai penghujat. Dan mereka akan dikutuk oleh Allah. Kalau kita mengabaikan orang tua, kita akan dikutuk oleh Allah. Mau tidak dikutuk oleh Allah? Tidak belum, kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 1 sampai 3 mengajarkan kepada kita bahwa sikap dan kewajiban kita terhadap orang tua antara lain yang pertama, hormat kepada orang tua. Dari Efesus 3 yang kita mau pelajari itu yang pertama itu hormat kepada orang tua. Hormat orang tua itu bagaimana? Hormat kepada orang tua tidak sama dengan takut. Menghormati orang tua atau hormat kepada orang tua tidak sama dengan takut pada mereka. Bisa mengerti tidak? Menghormati mereka, menghormati orang tua tidak sama dengan takut. Itu takut? Tidak. Itu bukan menghormati. Bukan menghormati orang tua. Tidak sama dengan takut pada orang tua. Sebagai anak yang membutuhkan bimbingan, kita harus terbuka dan berani mengatakan apa yang perlu kita sampaikan kepada orang tua. Tetapi sebagai bentuk hormat, kita harus berbicara sopan. Harus berbicara sopan, rendah hati, tidak merendahkan atau tidak menghina, tidak meremehkan atau tidak menghina orang tua. Yang kedua, cinta terhadap orang tua. Ini dari Efesus Yang kedua, cinta terhadap orang tua. Cinta terhadap orang tua itu bagaimana bentuknya? Cinta terhadap orang tua, kadang-kala orang harus cinta mereka. Contoh, mereka sudah satu hari kerja, mereka rasa sakit, mereka minta kita, tolong ambil air untuk saya haus sekali. Kita pergi ambil. Berarti itu bukti atau contoh bahwa kita mencintai orang tua. Macam tadi, tolong pijit bapak ini setengah mati kok. Ini kerja dari pagi sampai sore ini. Kita pijit. Berarti itu kita mencintai orang yang senang hati.
sebagai aksi nyata kita. Sampai di sana kamu peluk kamu punya orang tua, cium mereka, peluk orang tua, cium mereka, cium orang tua, dan sambil berkata terima kasih kepada mereka. Terima kasih kepada orang tua. Terima kasih apa? Terima kasih atas semua pengorbanan orang tua. Sampai di rumah kamu peluk orang tua, cium orang tua, dan mengatakan terima kasih atas pengorbanan orang